Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar para ya? Hari ini kita berjumpa kembali dengan podcast program Patriot Desa Jawa Barat. Dan hari ini saya ditemani dengan kawan-kawan kita dari Patriot Desa Kabupaten Sukabumi. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat semangat nih? Sehat-sehat kan? Sehat-sehat. Oke. Tetap semangat ya. Jadi walaupun dibilang selamat pagi, selamat siang, tetap semangat. Oke. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang penjelasan awal sedikit apa itu Patriot Desa. Patriot Desa Jawa Barat merupakan salah satu program unggulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi Jawa Barat juara lahir batin dengan memfokuskan peran Patriot Desa sebagai komunikator, sebagai integrator, dan sebagai akselerator yang mendukung penggerak lokal desa menjadi juara lokal atau lokal champion dalam mengelola berbagai potensi yang ada di desa dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun pendekatan program dari Patriot Desa yaitu merupakan pendekatan program investasi insani. Maksudnya adalah satu, program Patriot Desa ini mengirimkan orang, bukan fasilitas atau dana. Yang kedua, membangun partisipasi seluruh pihak, baik itu di dalamnya adalah masyarakat desa maupun secara keseluruhan adalah aktor pentahelix. Yang selanjutnya, Patriot Desa itu memperkuat kapasitas dan partisipasi penggerak lokal dalam membangun desa. Dan yang terakhir, Patriot Desa menyiapkan generasi muda atau menjadi generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Sukabumi. Yang pertama adalah Bapak Koko. Pakai bapak ya? Ya. Pakai bapak atau Kang saja nih? Biar aja biar tidak kelihatan lebih tua. Kang Koko ini adalah SSPMD Kabupaten Sukabumi. SSPMD adalah Staf Senior Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau kami biasanya menyederhanakan sebagai Koordinator Program Patriot Desa khusus Kabupaten Sukabumi. Nah, Kang Koko ini membawa timnya atau kawan ini? Tim, kawan, tempat diskusi, semua lengkap. Partner yaitu Patriot Desa dari desa mana? Desa Karangtengah, Mas. Kecamatan Cibadak. Kecamatan Cibadak. Oke. Kabupaten tentu Sukabumi kan? Kang Asep Jailani. Kang Asep Jailani. Oke. Biasa dipanggil Kang Aceh aja. Kenapa dari itu nama akrabnya itu? Berarti saya boleh panggil Kang Aceh ya? Boleh. Oke. Baik. Nah, pada kesempatan ini walaupun Patriot Desa ini sebenarnya ada di 200 desa ya, Pak. Yeah. Dan ada juga di situ di 18 kabupaten dan 1 kota. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kita kedatangan tamu dari Sukabumi. Tidak lagi berpanjang lebar, saya ingin nih Kang aja ya biar akrab. Kang Koko untuk kemudian bisa bercerita sedikit. Yang pertama itu lebih kepada Kabupaten Sukabumi ini kan banyak kecamatan, banyak desa. Betul. Tapi kemudian yang menjadi amanah dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat ini, Kabupaten Sukabumi mengelola atau di program Patriot Desa ini ada 11 desa ya? 11 desa. Nah, di mana saja sih 11 desa itu? Terima kasih sebelumnya nih sudah menerima kami dari Sukabumi ya, berbagi informasi kan. Ya. Di Sukabumi itu ada di 3 kecamatan, betul tadi 11 desa. Pertama ada di Kecamatan Sukaraja. Sukaraja ini kecamatan kedua setelah kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Nah, yaitu Kecamatan Sukaraja ini ada 3 lokasi desa. Pertama Desa Margaluyu, kemudian Desa Langansari, dan Desa Pasir Halang. Kemudian geser ke tengah, ini betul-betul tengah-tengah ya, di ujung, tengah, ujung itu. Itu ada Kecamatan Cibadak. Di sini juga ada 3 desa lokasi Patriot Desa. Pertama ada Desa Cihelang Tonggo, kemudian ada Desa Karangtengah. Nah, desanya Kang Aceh. Saya ulangi, ada 4 ya, ada 4 desa. Ada Desa Sekarwangi, kemudian ada Desa Sukasirna. Kemudian ke ujung lagi yang perbatasan dengan Bogor itu ada Kecamatan Cicurug. Di sana ada 4 desa, ada Desa Mekarsari, kemudian Desa Pasawahan, kemudian Desa Tenjong Ayu, dan yang persis berbatasan dengan Cigombong itu yang Bogor itu ada Desa Benda namanya. Desa Benda ya. Jadi 11 desa di 3 kecamatan kan di sana itu. 11 desa di 3 kecamatan. Luar biasa ya. Ujung Cianjur, tengah-tengah, sama ujung ke Bogor gitu. Semua di jalur jalan nasional. Jalan nasional protokol. Jadi Kang Koko ini selain menjadi SSPMD Kabupaten, dia juga jadi pengembara rupanya ya. Dan pengendara lebih tepatnya.
dari tengah ke ujung atau dari ujung ke ujung lagi balik lagi ke tengah. Oke. Nah, bicara tentang Patriot Desa Kabupaten Sukabumi tadi udah disebutkan juga ya bahwa ada 3 kecamatan, kemudian 11 desa yang dikelola oleh tim Patriot Desa Kabupaten Sukabumi. Nah, bicara tentang Patriot Desa, kita sering mendengar bahwa Patriot Desa itu selain menumbuhkan penggerak lokal, juga merumuskan inisiatif dalam rangka untuk membangun desa. Nah, bicara tentang inisiatif, baik itu kami menyebutnya inisiatif lokal atau inisiatif mandiri, bicara tentang totalnya nih, di program Patriot Desa Penugasan Kabupaten Sukabumi, ada berapa inisiatif? Sampai laporan terakhir itu ada 34 inisiatif. Nah, rencana memang ada inisiatif baru nanti ditambahkan sama Kang Aceng. Jadi jumlah minimal itu kan 3 inisiatif di masing-masing desa yang mewakili 3 indeks desa membangun itu, DDM. Tapi ada penambahan di Desa Benda, 1 inisiatif baru namanya Kujang Benda, kursus menjahit dan sewing Desa Benda. Jadi total ada 34 inisiatif di 11 desa yang seharusnya 33 minimalnya gitu. Di totalnya 34 inisiatif gitu kan. Saya tertarik dengan kalimat Kang Koko tadi. Ada menyebutkan minimal 33. Itu memang prosedurnya seperti apa tuh, Kang? Iya. Jadi yang kami diskusikan dari awal sesuai dengan tentunya arahan program ya, sesuai dengan ketentuan program, kami kan memfasilitasi peningkatan status indeks desa membangun di 11 desa ini. Secara teknik kami mempelajari setiap indeks dimensi begitu ya, kemudian indikator sampai ke indikator per item. Ada 47 indikator per item di dalam indeks desa membangun yang kami miliki datanya. Di sana dilihat mana item yang skornya itu masih di bawah skor maksimal. Nah, setelah kami mengecek semuanya dengan teman-teman Patriot Desa, kami tentukan di desa ini ada di indeks sosial ada sekian item yang nilainya masih di bawah nilai maksimal, kemudian di indeks ekonomi juga ada sekian, kemudian di indeks lingkungan ada nilai indikator item yang lemahnya sekian. Kami lakukan yang namanya validasi dan konfirmasi. Angka itu kan diperoleh di 2021, sementara kami turun ke lapangan 2022 kan, awal Januari begitu. Tentu kami harus pastikan apakah kondisi di lapangan masih sama dengan penilaian di 2021. Dan hasilnya itu berbeda nanti. Ada yang masih tetap sama kondisinya ya, ada yang sudah ada peningkatan. Nah, kami fokus kepada yang masih kondisinya sama begitu. Setelah itu kami lakukan namanya transek, pemetaan potensi. Setelah itu dirumuskan untuk menentukan di masing-masing indeks itu 1 indikator item yang akan kami rumuskan akan dijawab oleh yang namanya inisiatif mandiri tadi. Gitu. Jadi ada item yang kurang, misalkan di indeks sosial itu di situ ada item misalkan akses kepada literasi. Di situ ada rekomendasi membangun atau mengembangkan perpustakaan desa gitu ya, atau taman bacaan masyarakat. Itu kami jawab dengan menyusun bersama dengan pemerintah desa, dengan waktu itu penggerak lokal masih proses pembentukan untuk menjawab itu, membentuk yang namanya inisiatif mandiri gitu. Inisiatif mandiri itu sebetulnya sebutan sebuah program yang menaungi kegiatan-kegiatan untuk mengintervensi nilai indikator yang lemah tadi. Jadi prosesnya seperti itu teknisnya. Jadi kami cek dulu mana yang skornya lemah, kemudian konfirmasi, divalidasi ke lapangan, setelah itu dirumuskan untuk menjawab itu. Kayaknya singkatnya gitu ya, tapi walaupun nggak singkat-singkat juga nih. Walaupun nggak singkat, tapi kalau lihat dari perjalanan cukup luar biasa. Karena tidak semudah seperti yang diungkapkan. Jadi tidak asal, yaudah ini aja gitu. Ada data yang kami kemudian dijadikan dasar gitu ya. Sebetulnya sama potensi juga. Misal di desa, salah satu desa misalkan di indeks ketahanan lingkungan itu ada dimensi mitigasi bencana yang skornya masih lemah. Divalidasi ke lapangan begitu. Dan itu memang betul. Di lapangan belum ada kegiatan membangun fasilitas mitigasi bencana. Si skor yang lemah itu kita rumuskan,
kita cek apakah ada potensi, ternyata ada, lalu lahirlah yang namanya inisiatif mandiri. Misalkan ada Kasabran gitu ya, ada Pelangi, penggerak lingkungan, dan macam-macam namanya. Tetapi di dalam inisiatif-inisiatif itu isinya adalah kegiatan-kegiatan yang untuk menjawab tadi indikator yang lemah tadi, misalkan gitu. Jadi dibangunlah fasilitas atau dibuatlah fasilitas mitigasi bencana, misalkan titik kumpul sama jalur evakuasi. Sebetulnya itu lahir tidak begitu saja gitu ya. Dari indeks yang lingkungan hidup, dilihat mana skor itemnya yang lemah, dilihat potensi di lapangannya, apakah ada tanah yang kita bisa manfaatkan bersama, yang tanpa desa harus beli begitu, untuk bisa dijadikan titik kumpul. Ketika ada, sudah dibungkus tuh jadi sebuah inisiatif, dan salah satu kegiatannya adalah membangun atau mengadakan fasilitas mitigasi. Kegiatan lainnya banyak, ada sosialisasi, ada penyadaran dan lain-lain. Karena kan aset juga perlu, akses juga perlu, pengetahuan dan kesadaran jauh lebih penting gitu. Betul. Itu kan prosesnya begitu. Prosesnya begitu, tapi padahal luar biasa pertanyaannya ya. Sederhana sih sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin saya selanjutnya izin mau ke Kang Aceng ya. Oh iya, mangga. Tadi sama SSPMD kabupatennya disampaikan tentang inisiatif lokal atau inisiatif mandiri. Juga identik dengan pastinya harus ada penggerak lokal, bukan begitu ya? Nah, bicara tentang pengalaman Kang Aceng sendiri nih, bicara tentang menemukanali atau mengidentifikasi penggerak lokal, itu langkah-langkahnya seperti apa? Lalu kemudian untuk memunculkan inisiatif lokal atau merumuskannya, itu caranya bagaimana kalau berdasarkan pengalaman Kang Aceng? Mangga Kang Aceng. Ya, baik, terima kasih Kang. Sebelumnya mohon izin saya menyapa sahabat masyarakat di Provinsi. Mangga Kang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Alhamdulillah saya berkesempatan dengan Kang Koko ini, terbaik nih Kang Koko ini. Karena intensitas komunikasi kita cukup baik di Kabupaten Sukabumi, dan memang prinsip kita adalah kerja tim. Sehingga apapun yang dirumuskan, baik itu secara pendekatan rumusan inisiatif maupun juga pendekatan program inisiatif, itu tidak terlepas dari aspek komunikasi. Nah, ini terkait proses ya Kang. Tentu hal yang paling utama dalam penentuan, kemudian akhirnya sampai bisa memutuskan penggerak lokal yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, baik itu kebutuhan desa maupun kebutuhan output program, pertama adalah transek. Jadi transek lapangan, aktivitas koordinasi, komunikasi, dan juga sosialisasi terhadap masyarakat, dan terutama pada para tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi penting, sehingga kita mampu menemukan orang ataupun penggerak lokal yang memang tidak hanya menjadi penentuan patriot desa, tapi juga atas berdasarkan konsensus pihak-pihak yang telah kita temui gitu. Nah, hal itu juga tidak terlepas dari intensitas komunikasi dengan SSPMD Kabupaten, karena kita pun perlu basis pengetahuan yang cukup untuk menentukan penggerak lokal. Jangan sampai kita memilih penggerak lokal yang sebenarnya konsennya di lingkungan, malah kita masukkan di penggerak lokal ekonomi misalkan seperti itu. Hanya tidak tepat sasaran. Tidak salah kamar. Nah, passionnya di ekonomi ditempatkan di lingkungan, bisa seperti itu. Nah, ini juga kan harus menjadi perhatian bersama bahwa penentuan penggerak lokal itu tidak instan. Tidak instan dalam arti kita kenal dengan seseorang otomatis kita jadikan penggerak, nggak bisa seperti itu. Artinya ada tahapan-tahapan panjang oleh proses komunikasi, koordinasi, dan juga pembinaan, pendampingan pun itu salah satu agenda dalam menentukan penggerak lokal. Karena kita kan butuh waktu selama 3 bulan, apalagi di Desa Karangtengah ini cukup tinggi juga jumlah penduduknya. Itu 22.000 Kang. 22.000 itu juga menjadi tantangan sendiri bagi patriot desa untuk menemukan penggerak lokal. Nah, alhamdulillah selama 3 bulan kita bisa memastikan bahwa untuk mengisi penggerak lokal di 3 indeks ini terpenuhi. Alhamdulillah Karangtengah terpenuhi. Itu Kang. Nah, tadi nih saya masih belum, barangkali juga Baraya masih pengen atau masih tertarik ya. Tadi kiat-kiat merumuskan inisiatifnya kalau khusus di Karangtengah itu seperti Nah, gini. Kita mengupayakan inisiatif ini jangan sampai muncul dari patriot sendiri. Karena kalau misalkan inisiatif ini muncul dari patriot sendiri, mungkin akan subjektif. Karena
basis kebutuhan desa itu pasti akan berbeda dengan transek awal yang dilakukan oleh Patriot Desa. Sehingga tadi kita harus memastikan komunikasi dengan pemerintah desa itu baik, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat juga baik, kemudian komunikasi dengan para calon penggerak lokalnya juga baik, sehingga analisa terhadap rekomendasi IDM dengan kebutuhan lokal ini bisa sinkron, bisa dikawinkan. Kalau misalkan tadi Kang Koko menyebutkan bahwa dalam merumuskan inisiatif mandiri juga perlu secara baik melalui perumusan IDM, ada rekomendasi IDM. Contoh misalkan di Karangtengah itu ada satu indikator dari 47 indikator itu salah satunya rasa aman warga. Kenapa kemudian muncul program Kampung Cinta Damai misalkan? Karena memang selain dari rekomendasi IDM, kita juga memastikan bahwa ini dibutuhkan loh oleh desa melalui verifikasi dan juga identifikasi lapangan gitu. Jadi setelah ada sinkronisasi penyelarasan antara rekomendasi IDM dengan kondisi existing di lapangan 2022 ya? 2021 ya? 2021 rekomendasi IDM-nya. Ya. Dan 2022 itu existing-nya. Ya, sehingga ini loh yang tepat untuk desa gitu. Nah, ini pertanyaan menarik selanjutnya nih. Ini juga mungkin mencoba menyambungkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat banyak tentang Patriot Desa. Patriot Desa itu di desa berapa orang sih? Nah, itu satu. Yang kedua, mereka itu kalau kerjanya gimana? Maksudnya bagaimana itu? Apakah Patriot Desa itu sendirian bergerak di desa, atau adakah entitas-entitas lain atau mungkin kami menyebutnya stakeholder ya, yang dilibatkan dalam satu merumuskan inisiatif, dua juga mungkin dalam mengelola inisiatif tersebut gitu. So, Mangga bisa berdua. Dari tadi aspek perencanaan ya, salah satunya adalah merumuskan program inisiatif mandiri gitu. Memang beda desa pasti beda pendekatan gitu kan. Ada yang memang dimulai dari diskusi dengan pemerintah desa. Misalkan mendiskusikan Pak Kades ini di indeks sosial itu salah satu item yang kurang itu adalah misalkan di akses kepada pendidikan atau akses kepada literasi misalkan. Ada yang dimulai dengan komunikasi dengan pemerintah desa. Kemudian ada juga yang dimulai dengan komunikasi dengan stakeholder di luar desa, dengan calon-calon penggerak, dengan komunitas, dengan tokoh misalkan begitu ya. Kemudian setelah itu dibawalah ke pemerintah desa. Tapi saya pastikan bahwa semua inisiatif ini sudah sudah disepakati dengan pemerintah desa, karena waktu itu kita ada satu tahap di mana seluruh inisiatif ini harus dalam tanda petik harus disepakati dengan pemerintah desa, gitu ya. Jangan sampai misalkan pemerintah desa pertama tidak tahu, kemudian tidak menyetujui itu, gitu. Karena ini ada kaitannya juga dengan tadi bagaimana inisiatif ini diwujudkan. Saya lebih sering menggunakan bagaimana inisiatif ini diwujudkan. Nah, bagaimana inisiatif ini diwujudkan pada akhirnya hampir tidak ada inisiatif yang kita coba wujudkan tanpa adanya kolaborasi. Itu kata kuncinya ya. Misalkan ada inisiatif menambah di rekomendasi IDM-nya misalkan harus adanya penambahan produk desa, gitu, produk desa. Kemudian sama teman-teman rekomendasi IDM itu dipadukan dengan hasil transek, dipadukan dengan konfirmasi ke pihak-pihak di desa, validasi ke lapangan, misalkan ternyata di lapangan masih sama nih 2022 itu keragaman produknya masih sedikit, masih sama dengan 2021 nih. Akhirnya diputuskan item itu atau indikator itu yang akan coba dibantu dinaikkan. Lalu muncullah nama inisiatif mandiri, misalkan pembangunan UMKM Simadu misalkan, siap mandiri dan unggul dan lain-lain lah, nama-nama lainnya. Nah, bagaimana di dalam inisiatif itu Simadu ya saya contohkan, isinya kan kegiatan-kegiatan tuh. Ada, kalau kita sekarang itu ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Kami menyebutnya kegiatan dari mulai identifikasi ada berapa sih potensi produk, kemudian kami juga ada kegiatan membantu
memfasilitasi legalitas badan usahanya, kemudian membantu legalitas produknya. Ada badan usaha, ada produk. Kemudian kami bantu pemasarannya, perluasan pemasaran baik offline maupun online. Misalkan offline ke Dekranasda, online-nya ke marketplace gitu, atau dibuatin e-commerce begitu ya. E-commerce kan bisa WA group, bisa akun Facebook kan begitu ya. Kemudian misalkan dibantu dalam hal pengemasannya. Di situ ada salah satu kegiatannya adalah membantu meningkatkan packaging pengemasan. Sama terakhir itu teman-teman membuat kegiatan membentuk satu komunitas UKM. Jadi mereka kan UKM tuh, UKM kemudian harus dihimpun tuh. Teman-teman UKM yang kita bantu bangun itu dihimpun dalam satu ikatan di tingkat desa. Misalkan di desa Pasawahan muncul inisiatif KERSA, Komite Ekonomi ya Mekarsari. KERSA itu sebetulnya nama inisiatif, tetapi sekaligus juga nanti nama nama organisasi yang menaungi UKM di tingkat desa. Nah, untuk bisa mewujudkan inisiatif itu kan kita sekali lagi tadi kita ini dihadirkan dengan pendekatan human investment atau investasi insani, tanpa membawa anggaran, tanpa membawa peralatan gitu. Maka salah satu atau upaya yang kita lakukan adalah melakukan kolaborasi. Misalkan untuk bisa memfasilitasi badan usaha UKM itu, ya kita adakan pelatihan kepada para penggerak lokal. Penggerak lokal kita ajak mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten. Misalkan bagaimana mengikuti pelatihan pembuatan NIB gitu ya. Atau bagaimana mengakses perizinan OSS begitu. Misalkan di desa-desa itu dilibatkan tuh si penggerak lokal. Di desa Cicurug misalkan ada pelatihan di tingkat kecamatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk pembuatan izin. Itu dilibatkan ya. Sehingga si penggerak lokal dengan si patriot desa itu punya kemampuan untuk bisa memfasilitasi kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok usaha rumahan, memiliki badan hukum lah, gitu, badan usaha gitu ya. Jadi tadi NI punya NIB gitu. Kemudian kita kolaborasi misalkan dengan yang namanya entitas bisnis ya, salah satu entitas bisnis yang concern di produk UMKM desa namanya KERSA Indonesia. Kita kolaborasi. Kolaborasi ini kan tentu ada proses juga tuh. Bagaimana mereka mau membantu kita tanpa kita mengeluarkan punten ya Rp1 pun, tapi kepentingan mereka juga berjalan di sana. Misalkan mereka punya kepentingan ingin menampung produk-produk unggulan desa nantinya mereka itu. Kita ajak, kalau begitu bantu kami juga dong, kasih pelatihan untuk UMKM-nya begitu. Lalu mereka membantu memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menentukan merek, misalkan menentukan selling point gitu, keunggulan produk, mereka ngasih pelatihan gitu ya. Artinya beberapa kegiatan di dalam inisiatif itu sudah mulai terwujud terbentukan gitu ya. Pada akhirnya tadi saya simpulkan bahwa inisiatif itu bisa diwujudkan ya dengan kolaborasi pada tanpa itu semua kita hanya diam saja kan. Dia melaporkan sesuatu yang mungkin statis gitu ya. Jadi saya menjawab tadi pertanyaan. Tadi kalau proses perencanaan sudah dijelaskan sama Kang Aceng, dipertegas juga sama saya. Ada yang prosesnya dengan pemerintah desa dulu, ada yang kemudian. Tapi saya pastikan semua sudah clear and clean dengan pemerintah desa sudah oke. Jadi agenda bersama. Tapi bagaimana mewujudkannya? Kata kuncinya adalah hampir semua dan semua inisiatif itu dilakukan bersama dengan kolaborasi. Contoh, untuk bisa membentuk dan mengelola TBM, Taman Bacaan Masyarakat, toh kita kan juga menerima hibah buku kan. Betul. Yang difasilitasi oleh DPMD provinsi gitu ya, dari dinas ini ya, perpustakaan Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Hanya kan menerima hibah buku, yang mana hibah buku itu menjadi salah satu langkah atau salah satu kegiatan di dalam inisiatif TBM, yaitu pengadaan bahan bacaan. Begitu. Gitu kan? Siap. Agak panjang ini. Ini kalau misalnya boleh saya simpulkan sedikit, tapi mohon diluruskan, khawatir salah ya. Jadi bicara patriot desa itu adalah di dalamnya ya, satu, kita bicara tentang penggerak lokal. Betul. Dua, kita bicara tentang inisiatif lokal atau inisiatif mandiri. Dan yang ketiga adalah kita bicara kolaborasi untuk kemudian bisa mensukseskan apa itu inisiatif mandiri untuk kemudian menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya membangun desa, betul? Oke, jadi pada akhirnya inisiatif itu kan tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan IDM kan. Pada akhirnya kan begitu. Inisiatif itu motifnya adalah untuk membantu meningkatkan IDM dari desa dengan cara tadi memilih indikator gitu. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau harus ada salah satu inisiatif yang dikolaborasikan, ternyata di lapangan semua itu harus dikolaborasikan karena nggak mungkin inisiatif itu diwujudkan tanpa kita melibatkan para pihak. Itu mau itu pentahelik, mau itu dengan salah satu. Saya pastikan semuanya. Misalkan, kita tanya misalkan, ada nggak inisiatif yang bisa diwujudkan sendiri? Yang nggak bisa. Hanya sebagai catatan saja kan gitu. Ini inisiatifnya ini tujuannya untuk meningkatkan IDM di indikator ini. Ya tapi tidak berjalan karena tidak ada pihak yang dilibatkan. Ya, gitu. Ya, berarti kalau boleh lagi saya simpulkan lagi nih, Patriot Desa itu berhasil mewujudkan inisiatif lokalnya, inisiatif mandirinya melalui kolaborasi. Betul. Atau kalau bahasa simpelnya tidak bekerja sendiri. Tidak. Dengan kekuatan dan kemampuan yang sangat luar biasa menggandeng semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam hal mensukseskan. Iya, mewujudkan inisiatif itu sendiri, menggandeng semua pihak. Okay. Satu nih yang belum terjawab tadi. Bisa Kang Aceng Mangga yang jawab, atau bisa Kang Koko Mangga. Tadi ada satu pertanyaan saya. Patriot Desa itu di desa itu berapa orang? Oh iya, satu ya. Secara fisik satu. Oh, satu ya. Tapi ya mereka bekerja tadi. Kolaborasi itu bisa dengan lembaga kemasyarakatan desa, dengan Karang Taruna misalnya, dengan komunitas. Kang Aceh misalkan punya hubungan baik sekarang dengan lingkup seni ya. Lingkup seni. Silakan Kang Aceh ditambahkan. Ini kalau boleh nyeleneh ya, saya bilang bahwa siapapun yang memilih rasa cinta untuk membangun desa, dia patriot. Kita ini lebih desa. Lebih tinggi, lebih dalam. Lebih dalam, luar biasa. Kita patriot desa yang dikirim oleh Pemprov dan juga dinaungi oleh DPMD Provinsi Jawa Barat. Cuma kalau di lapangan ternyata banyak patriot desa. Betul. Banyak patriot. Yang lebih patriot dari kita ya. Bahkan yang lebih patriot dari desa. Udah bertahun-tahun dia. Nah, cuma kan karena tugas kita untuk menyentuh internal aktivator, ya mau tidak tadi pendekatannya kolaboratif. Jadi sebenarnya patriot desa yang diturunkan ke desa itu satu orang. Tapi pada tataran pelaksana di desa itu banyak patriot desa. Itu yang sering kita sebut lokal champion itu kan. Nah, itu. Jadi membangun fajel intinya ya. Iya, membangun fajel. Saya mau nambahin. Boleh, Mas. Saya mau nambahin. Jadi saya nggak akan nyebut nama desanya. Ya, tapi ada satu desa di mana ini menurut saya saya sih bangga ke teman-teman patriot desa. Dia berhasil menemukan dia tadi patriot desa, penggerak lokal yang dia sudah lama kemudian membangun masyarakat tanpa secuil bantuan pun. Misalkan di salah satu desa itu pada saat kita hadir ke sana ketemu dengan tadi orang-orang yang sudah jadi patriot sejak lama sampai berhasil misalkan memindahkan aktivitas para pemuda yang mungkin kurang bermanfaat, punten ya main HP dan sebagainya. Sekarang misalkan berwirausaha membangun keripik enye. Gitu. Jadi ada kelompok enye-nya. Kemudian kegiatan pencaksilatnya jalan. Kemudian sekarang diintervensi juga lewat inisiatif mandiri taman bacaan masyarakat. Kemudian di situ ada penggerak lingkungan juga di inisiatif indeks lingkungan hidup. Akhirnya kampung itu atau secara umum desa itu berjalan dari sisi tadi sosialnya, dari sisi lingkungan dan ekonominya. Dan itu digerakkan oleh para penggerak lokal yang sudah lama mereka berjuang. Kita datang begitu ya, asa aya bebaturan, asa aya teman, asa ada orang yang kemudian sepemikiran gitu, satu ide, kemudian satu perjuangan gitu. Misalkan kita akses itu yuk, dia semangat karena selama ini mungkin ya mereka kan bahasa Sundanya hidup lengkah gitu. Gitu. Pemerintah desa juga bukan tidak memikirkan itu, tapi kan pemerintah juga desa ini kan banyak sekali bidang kegiatan yang harus difasilitasi. Mungkin kegiatan-kegiatan ini menjadi ruang kosong yang ketika kami masuk asa mendapatkan air minum di tengah dahaga begitu. Itu yang kemudian membuat kita membuat kita di tengah aktivitas yang mungkin kadang padat sekali, di tengah tuntutan administrasi. Itu salah satu yang membuat kita merasa merasa penguat gitu kan. Itu yang saya menegaskan Aceh bahwa di lapangan itu kita ketemu dengan patriot-patriot yang sesungguhnya gitu, sudah berjalan tanpa ada dukungan apapun gitu.